Izin memperkenalkan diri, nama saya Gerald Punul Gultom dengan NPM 23150611101. Di sini saya membuat video tugas akhir untuk praktikum judul kelima, itu pengkodean. Dalam pengkodean ini terdapat rangkaian yang digunakan, yaitu encoder dan decoder. Decoder dibagi menjadi dua kembali, yaitu decoder anoda dan decoder katoda. Pada saat ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai encoder. Encoder adalah rangkaian yang digunakan untuk mengubah eh, input menjadi output biner. Jadi dalam encoder ini kita terdapat berbagai komponen. Komponen pertama di sini ada logic state yang digunakan untuk mengkondisikan input. Apakah kita mau 1 atau 0 dalam input kita. Lalu ada IC 74147 yang digunakan sebagai pemproses data input tadi dan akan menghasilkan output. Lalu di sini ada gerbang logika NOT yang tugasnya adalah untuk mengkomplement hasil yang dari output IC tadi untuk disambungkan lagi ke logic probe yang akan menampilkan hasil tersebut. Jadi di sini dalam rangkaian ini memiliki sebanyak 9 buah logic state yang akan disambungkan kepada IC 7417 sebagai input sebanyak 9 buah, lalu menghasilkan output sebanyak 4 buah. Nah, 4 buah output ini akan disambungkan masing-masing ke gerbang NOT, lalu disambungkan kepada logic probe. Encoder ini akan aktif apabila nilainya 0. Nilai inputnya 0. Kita coba jalankan. Pada saat input yang dimasukkan semua adalah 1, di sini output yang dihasilkan oleh IC adalah 1111111. Setelah melalui gerbang NOT, maka hasil yang ditunjukkan pada logic probe adalah 0000. Yang berarti ini adalah desimal 0 dalam bentuk biner. Jika kita aktifkan dengan mengubah pin nomor 1 menjadi 0, maka IC ini akan menghasilkan output 0111. Output ini akan melalui gerbang NOT dan dalam logic probe-nya akan menghasilkan biner 1000, 0001, yang berarti ini adalah bentuk biner dari desimal 1. Lalu dalam encoder ini terdapat sebuah aturan, yaitu ketika pin 2 dinyalakan, maka keadaan dari pin 1 tidak akan berpengaruh kepada outputnya. Baik dia mau diaktifkan dengan 0 ataupun tidak diaktifkan 1, tidak akan mempengaruhi outputnya. Ketika pin yang dijalankan ada 2, maka output dari IC-nya adalah 1101. Ketika dijalankan melalui gerbang NOT, maka hasilnya 0010 atau dalam desimal 2. Lalu ketika kita aktifkan pin 3, seperti tadi saya bilang, gerbang sebelumnya tidak akan berpengaruh kepada output. Dalam IC ini hasil dari pengaktifan pin ketiga adalah 1100, yang berarti yang setelah melewati gerbang NOT akan menghasilkan biner 0011 yang adalah bentuk biner dari desimal 3. Ketika kita nyalakan pin keempat, tidak ada gunanya lagi dari menjalankan mengaktifkan dan mematikan pin sebelumnya.
Output yang dihasilkan dari IC adalah 1011. Setelah melalui NOT akan menjadi 0100 eh, atau dalam desimal itu adalah 4. Ketika dinyalakan pin 5, maka IC-nya akan menghasilkan output 1010 dan setelah dijalankan melalui NOT akan menjadi 0101. Itu adalah penjelasan saya mengenai encoder. Lalu di sini saya juga memiliki rangkaian yang sudah saya rangkai, yaitu rangkaian katoda. Nah, di rangkaian katoda ini rangkaiannya ketika input sebelumnya saya akan menjelaskan tentang komponen yang digunakan terlebih dahulu. Komponen yang saya gunakan adalah logic state yang berjumlah 4 dimasukkan kepada input di sini, yaitu A, B, C, D. Lalu di sini dalam IC 7448 di sini ada tiga jalur yang tidak terpakai pada rangkaian ini. Jalur yang keempat ini adalah BI-RBO atau BI atau RBO. Ini gunanya adalah untuk menahan output agar segment display tidak akan menyala ketika ini dinyalakan. Kondisi dia menyala adalah ketika diberi logika 0. RBI adalah untuk menahan input. Jadi inputnya akan ditahan dan tidak akan dimasukkan kepada rangkaian selanjutnya ketika aktif. Cara mengaktifkan RBI ini adalah dengan cara memberikannya logika 0. Begitu juga dengan LT. Akan aktif jika diberikan logika 0. Tapi kegunaan dari LT adalah untuk menyalakan semua segmen yang ada di 7 segmen display. Jadi untuk mengecek apakah di 7 segmen display ini ada segmennya yang rusak atau tidak hidup. Di sini IC-nya memiliki 7 buah output dari 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Di sini akan disambungkan dengan resistor untuk menahan tegangan listrik yang berada di rangkaian ini. Lalu kemudian baru dimasukkan ke 7 segment display untuk menyalakan 7 segment display ini. Di sini ditambahkan logic probe agar kita dapat melihat di kabel ini logika apa yang berjalan, logika apa yang dikirimkan dari output ini. Lalu di sini segmen display-nya disambungkan kepada ground untuk menerima tegangan positif sehingga di sini high. Lalu kalau kita coba jalankan, ketika semua inputnya 1, maka 7 segment display tidak akan menyala. Tapi ketika semua inputnya 0, maka setelah diproses dari IC dan menjadi output, kita bisa lihat bahwa output yang diberikannya itu 91, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 0, dan 15, 1. Di sini saya lupa menjelaskan bahwa di sini 7 segment display ini memiliki 7 buah segmen yang terpisah satu sama lain. Jadi beda cara menghidupkannya. Dibagi menjadi 7. Biasanya diberi label dari A sampai G, di mana A adalah yang atas sini, lalu di kanan atas ada B, kanan bawah ada C, bawah D, kiri bawah E, kiri atas F, dan di tengah ini adalah G. Begitu juga dengan jalur-jalur ini,
dari atas ke bawah diberi label A sampai G. Jadi ini A, B, C, D, E, F, G. Lalu ketika kita masukkan input 000, di sini akan menghasilkan output 1111110, di mana jalur yang mendapatkan nilai 1 adalah A sampai F. Jadi, segmen yang hidup dalam 7 segment display adalah A sampai F. A, B, C, D, E, F, sementara G yang menerima output 0 akan mati. Begitu juga kalau kita masukkan 1 kepada input yang ada di A, maka yang menerima nilai 1 itu hanya dari output QB dan QC, yaitu jalur yang diberi label A dan B. Jalur A dan B ini memberi arus kepada segmen yang diberi label A dan B. Jadi hanya A dan B yang hidup di sini. Sementara yang lainnya yang mendapat 0 akan mati. Kalau untuk membentuk desimal 2, kita perlu menghidupkan input yang tersambung dengan input B. Jadi di sini yang hidup adalah A, B, D, E, dan G. Kalau kita lihat pada 7 segment display, A, B, C tidak hidup karena 0, D, E tidak hidup karena 0, dan G hidup. Kalau 3 dan seterusnya akan mengikuti konsep tersebut. Sekian penjelasan mengenai encoder dan decoder dari saya. Terima kasih.